Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini pas satu topik aja ya, terutama yaitu adalah perubahan sifat fisika dan kimia pada oli mesin. Ini karena ada yang komentar di channel Kupas 2 bilang bahwa yang namanya perubahan warna itu bukan perubahan kimia. Terus dia ngomong, ya wes lah, diakhiri saja diskusinya karena jelas Anda ini nggak sekolah, nggak ngerti apa itu perubahan kimia, apa itu perubahan fisika. Jadi kok perubahan warna kok disebut perubahan kimia itu bola wes. Omongnya terotok tuh tapi ya wes bola lah. Ya, jadi kalau dari pengertiannya ya, dari buku sekolah, dari ya AI sekarang pun ya, kalau kita tanya soal apa itu perbedaan perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan fisika itu biasanya terjadi tidak permanen. Kalau dipanasi berubah kondisi, ketika didinginkan berubah kondisi. Berubah jadi uap, berubah jadi cair, itu adalah perubahan fisika. Karena ketika suhu kembali seperti asalnya, maka dia ya bentuknya kembali asalnya. Yang padat jadi padat, yang asalnya cair jadi cair. Jarang sekali terjadi namanya anomali fisika ya. Yang kebetulan salah satu contohnya adalah air. Karena biasanya kalau benda didinginkan itu makin mengkerut, tapi kalau air beda. Kalau air jadi es, esnya malah bisa mengembang. Itu anomali air. Tapi secara umum gitu ya. Secara umum perubahan fisika adalah perubahan yang bisa kembali ketika kondisi kembali awal. Ya walau ini tentu juga ada juga perubahan kimia ya, karena ada namanya keseimbangan kimia. Apa sih jenenge itu? Entropi. Sembol lali kabeh istilahnya. Jadi ada keseimbangan kimia di mana sebuah cairan itu bisa bergeser ke rasio kimia tertentu ketika kondisi misalnya panas, berubah ke rasio kimia tertentu ketika kondisi dingin. Tapi ya kebanyakan reaksi yang bisa balik awal itu adalah reaksi fisika. Terus reaksi kimia sendiri dideskripsikan sebagai reaksi yang nggak bisa balik asal, reaksi yang wis terjadinya permanen. Mbah ya apa ono perubahan fisika yang terjadi permanen juga. Yang jelas kalau perubahan kimia ono sing ya bisa balik asal, ada yang nggak bisa balik asal. Nah, perubahan fisika itu ya kalau di oli bisa karena panas, bisa karena kocokan-kocokan, karena perputaran yang luar biasa, karena ada gaya pada mesin ya. Jadi misalnya menguap itu ya karena panas. Menguapnya tentu ya nggak ketangkep. Kalau ketangkep ya dia balik jadi oli lagi. Jadi kalau uapnya itu tetap tertampung ya uap itu nanti akan jadi oli lagi. Jadi makin encer. Nah itu juga salah satu sifat fisika juga. Cairan minyak kebanyakan makin panas makin encer. Kecuali tentu yang namanya aditif apa ini? Viscosity index improver. Apa jeneng istilah ya? Lali. Tapi itu aditifnya dipakai untuk membuat oli viscosity indexnya makin tinggi. Ada yang menyebutnya sebagai pengental, tapi ya kentalnya enggak permanen, jadi dia kentalnya hanya sementara saja.
Jadi dia cuma kentalnya itu waktu suhu tidak berubah, waktu shear stability-nya tidak berubah. Ketika sudah panas, kena shear stability, kena shear, kena kocokan-kocokan, bisa berubah sifatnya. Jadi bisa sangat encer. Jadi kelemahan dari viscosity index improver adalah shear stability-nya buruk sekali. Tapi kalau nggak gitu, kalau misalnya pemakaiannya di ya yang nggak ada kocokan-kocokannya, itu merupakan aditif yang baik ya, yang sangat efektif membuat viscosity index oli itu jadi makin tinggi. Artinya oli tetap makin encer di suhu panas, tapi jadi nggak terlalu encer karena ada viscosity index improver yang counter itu. Jadi kalau kita lihat viscosity indexnya dari cairan viscosity index improver ini, itu viscosity indexnya kalau nggak salah negatif atau berapa gitu ya. Jadi dia itu dalam kondisi panas kental, beda dari kebanyakan cairan di mana panas itu encer. Plus sama minus ya, lali lah. Tapi yang jelas kalau oli kan kita bisa lihat di produk datasheet. Di situ ditunjukkan kekentalan di suhu 40 derajat berapa, di 100 derajat berapa. Satuannya adalah centistok, sebuah satuan kekentalan. Bisa dilihat bahwa kekentalan di suhu dingin itu dingin relatif ya, 40 derajat. Itu jauh lebih kental daripada ketika di suhu 100 derajat. Jadi beda 60 derajat, kekentalannya beda ya hampir 5 kali 6 kali gitu ya kalau nggak salah. Kira sih kalau 10W40 di suhu 40 derajat kira-kira 80, 90, 80 ya anggap baik. Sementara di suhu 100 derajat ya anggap baik 15 ping piro tadi 80. Lebih dari 5 kali ya. Selain encer, menguap apa mana ya sifat fisika yang terjadi pada oli, yang terjadi di mesin, yaitu tadi ya shear stability ya. Jadi ketika oli itu kena kocokan-kocokan, dia bisa bisa berubah jadi lebih encer. Jadi kena shear, kena kocok-kocokan, dia akan lebih encer. Makanya ada angka shear stability index karena ya ada sifat itu. Itu adalah sifat fisika. Perubahan kekentalan karena shear ini hanya yang sementara saja ya, yang fisikanya. Ada juga perubahan kekentalan yang permanen. Jadi karena ada panas juga, sifat molekulnya itu jadi berubah, molekulnya jadi pecah, jadi molekul kecil-kecil katanya. Jadi normalnya ikatan molekulnya besar, karena pecah jadi kecil-kecil, jadi lebih encer. Jadi ketika kena panas terjadi reaksi kimia yang membuat ikatan atomnya berubah. Ikatan atom berubah, ya sifatnya pun jadi berubah. Karena yang namanya molekul itu bakal beda ya kalau sudah ikatan atomnya berubah. Jadi yang namanya besi dengan karat itu beda ya. Sifatnya sudah beda. Karat itu lebih rapuh daripada besi. Kenapa? Karena terjadi perubahan kimia dari yang asalnya Fe ya berubah jadi FeO atau FeO2 pusing di. Tapi yang jelas perubahan kimia itu akan membuat molekulnya jadi berubah sifat. Nah, bicara soal berubah sifat, warna itu adalah salah satu indikasi bahwa oli itu sudah berubah sifat. Oli sudah sudah nggak layak lagi melumasi ketika
warnanya sudah jadi hitam. Kenapa? Karena itu sudah terjadi reaksi kimia. Jadi perubahan kimia kan merupakan perubahan yang tidak bisa balik normal lagi ya. Ketika oli mengalami panas yang luar biasa, nah, panas ini menyebabkan reaksi kimia. Reaksi kimia yang alamiah memang, yaitu apa? Oksidasi. Jadi ketika benda mengalami panas yang luar biasa, reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Oksidasi artinya olinya jadi ada atom oksidanya, atom oksigennya. Nah, kalau sudah ada oksigennya, ya sifatnya oli berubah. Seringkali dia akan jadi encer atau memisah, jadi ada kotoran, jadi kerak, jadi lumpur, jadi varnish. Nggak ngomong kerak karena orang Indonesia sering salah menerjemahkan kerak ya. Kita ngomong varnish saja. Kalau varnish itu jelas, deskripsinya jelas. Yaitu apa? Varnish itu adalah lapisan kuning pada logam karena olinya mengalami oksidasi. Lapisan kuning yang kalau parah ya hitam. Jadi lapisan kuning yang sering dibangga-banggakan oleh grup oli besar itu bukan olinya yang mampu melindungi, yang membuat lapisan pelicin ya, tapi itu adalah ciri oli mesinnya telat ganti. Saking telatnya ganti sehingga oksida olinya jadi nempel ke permukaan mesin. Kalau ganti olinya nggak telat, nggak akan terjadi itu. Nggak akan terjadi yang namanya oli sampai membentuk lapisan berwarna keemasan atau kalau parah ya kehitaman. Tapi ya entah ya, orang Indonesia sekarang lebih percaya dengan pendapat bahwa lapisan emas pada logam itu adalah lapisan oli, disebut oil film. Padahal kalau di luar negeri itu sebutnya adalah varnish. Jadi ya orang Indonesia gak ngerti apa varnish itu. Nah, varnish sendiri ya gak kayak oli, yang belum berubah sifat kimianya. Jadi varnish itu kan terjadi ketika oli mengalami suhu yang sangat panas ya pada logam. Nah, ketika suhu kembali dingin, gak balik, saya tetap aja berupa padatan pada dinding silinder atau pada parpat mesin yang kena oli. Apapun ya olinya ya, kalau sampai mesin itu sampai berwarna kuning, itu artinya telat ganti oli. Nggak peduli itu pakai oli ester, oli full sintetik, oli mineral, atau bahkan campur minyak goreng. Kalau sampai dinding itu sampai kuning, itu artinya telat ganti oli. Perubahan kimia yang paling umum terjadi adalah perubahan warna itu tentunya ya. Oli berubah jadi lebih gelap. Kalau sudah sampai hitam, nah itu betul-betul parah ya. Karena dari standar internasional, oli itu dianggap sudah nggak layak pakai ketika warna di kertas tisu itu sudah coklat. Coklat itu setelah kering tentunya ya, karena kalau basah kelihatannya coklat. Nah, kita tunggu sampai kering. Kalau keringnya itu coklat, nah itu artinya olinya telat ganti oli. Dan sayangnya editor pernah mengalami itu di mobil ya, yang akhirnya membuat suara mobil kasar kayak kembali. Jadi bunyi tak 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 ketika dingin, ciri pistonnya aus. Nyesel ya, karena nggak memperhatikan ciri-ciri tersebut. Penyebabnya ternyata karena mesran B40 palsu sepertinya ya. Karena beli di SPBU berpikir asli, tapi ternyata asem, itu palsu. Jadi ya sangat penting ya untuk melihat oli, mengamati oli dari kondisi olinya.
Kita nggak bisa mengandalkan pada beli di SPBU pasti asli, beli tempat ini pasti asli, karena ya kita tahu-tahu kita dapat produk yang palsu walau tempat belinya tempat resmi atau ya kemasannya kayak resmi. Warna hitamnya oli sendiri ya memang bisa dikembalikan bening, tapi lihat caranya gimana. Kan caranya pakai kimia juga, campuri sesuatu ya kemudian jadi bening, campuri sesuatu dipanasi ya kemudian jadi bening. Ya apakah setelah bening itu sifatnya masih sama ya, karena kan ya asalnya oli itu kental ya, ketika sudah rusak jadi encer. Mungkin ada yang berpendapat gak popo, gak ganti oli ya, cuma top up terus seumur hidup, top up terus gitu. Ada loh ya, ya memang gak banyak sih, kurang dari 10 orang. Jadi yang komentar di channel penulis ada yang seumur hidup gak pernah ganti oli, selalu top up. Oli habis tambahi, oli habis tambahi, gak tahu ganti oli belas. Ada memang yang seperti itu, ngomongnya ya mesinnya oke lah ya, moga-moga bener-bener oke. Bener-bener oke itu artinya gak pernah oblak mesinnya, gak pernah kelotakan, gak pernah ganti templar, gak pernah ganti pelatuk, gak pernah ganti piston, gak pernah ganti apa mana noken as. Ada juga sih ya yang berpendapat bahwa setelah oli dibeningkan itu masih bisa dipakai lagi. Kalau editor sih mikirnya ya itu kan katanya olinya sudah pecah, sifatnya ya jadi berubah, ikatan molekulnya sudah beda dari oli yang sebelumnya, cairannya jadi terlalu encer. Untuk mengembalikan itu butuh reaksi apa mana ya. Tapi yang jelas kalau oli ini sudah berubah sifat, sudah jadi hitam di dalam mesin, ya wajiblah diganti ya, karena itu merupakan perubahan yang permanen, kayak kembali. Biasanya ya jadi encer. Atau kalau misalnya oksidasinya sudah sangat-sangat parah, bisa jadi kental lagi. Jadi siklusnya oli itu dipakai makin lama makin encer. Terus sampai di satu titik di mana oksidasinya sudah terjadi sangat parah, dia akan jadi kental. Kalau udah jadi kental itu itu ciri parah sekali. Perubahan sifat ini ya, berubah jadi hitam tidak hanya warnanya tok yang jadi hitam, tapi akan terjadi asam ya. Jadi di molekulnya oli itu kan ada H-nya ya, ada hidrogennya. Terus juga yang namanya oli juga ada karbon nih. Karbonnya kepake apa enggak ya? Tapi yang jelas unsur H-nya ini yang membuat jadi asam. Di oli juga ada kandungan sulfurnya. Sulfur yang merupakan bagian dari aditif anti-aus, aditif lain-lain juga. Sulfur ini bereaksi dengan panas dan hidrogen yang ada pada molekulnya oli, akhirnya bisa membentuk H2SO4 atau asam-asam lain. Oleh karena itu oli kalau sudah kepake, dia akan pH-nya berubah jadi asam. Sebelumnya juga pernah melakukan uji coba ya, keukur oli bekas memang pH-nya lebih rendah. Walau kalau oli itu rada susah karena warnanya coklat, kertas lakmusnya berubah jadi kecoklatan juga, mempengaruhi bacaan. Tapi ya soal oli bekas itu lebih asam bukan rahasia ya. Jadi saat oli baru, TAN-nya itu kecil, TBN-nya besar, total base number-nya besar, total acid number-nya kecil, terus setelah dipakai TAN-nya akan makin lama makin meningkat, TBN-nya makin lama makin menurun. Kalau biasanya omongannya dari
eh, lembaga analisa oli itu TBN-nya nggak boleh kurang dari 2 kalau nggak salah ya. 2 apa ya satuannya, 2% barangkali ya. Piro sih angkanya TBN bukan persen ya, satuannya apa ya, KOH apa gitu ya. Jadi pokoknya kalau nggak salah 2 ya. Jadi oli baru itu TBN-nya 7. Nah, oli bekas itu kalau TBN-nya sudah 2 itu sudah nggak layak pakai. Jadi TBN merupakan salah satu ukuran masa pakai oli. TAN juga. Terus terakhir ini pH juga. Oli sendiri juga diukur dari oksidasinya. Jadi oli diukurkan kalau sudah oksidasinya mencapai angka sekian, maka itu sudah nggak layak pakai. Tentu cara mengukur oksidasi ini beda-beda dan ya jadinya hasilnya beda-beda. Untuk mengukur oksidasi ini juga kadang butuh ketelitian juga, karena kalau molekul olinya beda, acuannya juga harus beda. Jadi misal olinya adalah oli tipe ester, campuran ester, menentukan oksidasinya nggak boleh sama dengan oli yang bukan ester. Kalau nggak salah seperti itu ya. Untuk detailnya silahkan cek sendiri di Masonry Lubrication, di Lubrication Explain, di ya beberapa juga bisa dilihat di Motor Oil Geek gitu ya. Balik lagi lah ya, yang jelas kalau untuk perubahan fisika nggak terlalu nggak terlalu problem lah. Problemnya mungkin cuma oli menguap. Yang masalah itu kalau perubahan kimia, kalau oli itu sampai berubah sifat, nah itu yang problem. Mesin-mesin sekarang yang efisiensinya makin tinggi, cc cuma 150 tapi tenaga sudah 16 HP gitu, itu ya panas kan. Nah, panas ini yang membuat oli cepat rusak. Karena cepat rusak, ya kita nggak boleh pakai acuan yang sama dengan ya kendaraan sing kemampuannya rendah. Kita ya sudah nggak bisa lagi mengandalkan kilometer ketika ganti oli. Kita harus ya, lihat kondisi olinya bagaimana. Kalau kondisinya oli sudah nggak layak pakai, warna sudah hitam, suara mesin juga sudah kasar karena ya olinya sudah sangat encer, ya jangan ragu lah nanti. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.